Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Darlan Effendi, salah satu pendamping program Keluarga Harapan di Kabupaten Kayang. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana langkah melakukan pencegahan dan juga penanganan stunting, terkhusus melalui pemenuhan kesejahteraan bayi yang baru lahir dan juga ibu yang sedang menyusui. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya dukungan keluarga dan juga lingkungan untuk ibu yang sedang menyusui itu sangat penting. Artinya apa? Memberikan kenyamanan dan keamanan kepada ibu yang sedang menyusui itu adalah hal nilai yang memang bisa kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa di daerah kita pada saat ini adalah sedang terjadinya stunting. Tercatat pada tahun 2022 melalui media cetak memberitakan bahwasannya ada 100 anak yang terjadinya stunting di 15 desa. Artinya apa? Mulai hari ini kita semua harus berperan aktif, baik memberikan dukungan kepada ibu yang sedang menyusui dan juga bayi yang baru lahir. Karena mengapa? Terlibat juga dalam hal ini adalah hal penting, memberikan kita pemahaman dan juga edukasi. Baik dalam hadir menemani istri saat proses persalinan juga yang tidak kalah penting kita lakukan. Dan juga mengingatkan kepada istri kita untuk melakukan inisiasi menyusui dini ataupun IMD. Mulai dari hal-hal inilah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa kita terapkan dalam keluarga kita, karena mengapa di daerah kita sudah terjerat oleh ada namanya stunting. Mulailah berubah, selamat menikmati videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diterapkan di dalam keluarga. Selamat ya Pak, udah dapat dikasih keturunan lagi, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan Ya, bagaimana proses kemarin Pak? Normal atau gimana? Alhamdulillah bisa normal. Alhamdulillah. Bapak namanya enggak nih? Apa? Bapaknya ikut enggak waktu persalinan? Alhamdulillah, karena lagi tak kerja juga bisa ikut. Alhamdulillah. Oh Pak, kok berantakan banget ini rumah Pak? Inilah belum sempat beres-beres dari Pak. Oh iya Pak. Bayi Pak. Oh iya, perlu diketahui Bapak, untuk kesejahteraan terkhusus juga ibu menyusui dan juga anaknya juga yang bayi baru lahir. Jadi dukungan suami itu penting Pak. Kira-kira apa sih yang Bapak bisa lakukan? Seperti menggantikan pekerjaan ibunya, beres-beres rumah nggak apa-apa Pak, jangan malu dong. Cuci piringnya, nyapu juga nggak apa-apa. Jadi hal seperti ini ketika bersih lingkungannya maka akan membuat kesejahteraan bayi Bapak dan ibu juga akan lebih bagus. Ibunya juga terasa nyaman. Bapaknya sayang nggak sih sama ibunya? Sayang. Kok sayang tuh sampai nggak dibantu beres-beres rumahnya gitu Pak? Nah, lain kali jangan, biarpun dianggap kita pekerjaan banyak, tapi tetap harus pekerjaan ibu digantikan oleh suami. Jadi teman-teman, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa hal-hal seperti inilah yang sering kita lalai melakukannya. Karena mengapa? Kita sebagai suami memang pada prinsipnya untuk mencari nafkah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak kita. Hal yang kita lupakan adalah menggantikan pekerjaan ataupun membantu pekerjaan istri di rumah, seperti Bapak Nerik dan Ibu Dinda ini yang sedang baru melahirkan bayi pertamanya. Jadi Bapak Nerik sebenarnya perlu mengerjakan tugas rumah, nyuci piring, menyapu rumah, menyiapkan makanan yang bergizi untuk Ibu Dinda. Jadi mulai dari saat inilah, mari kita bergerak untuk memulai dari keluarga kita sendiri. Jangan pernah berpikir kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga itu hanya sebatas melakukan pekerjaan-pekerjaan keras. Jadi Bapak, lain kali biar tamu juga enak, anaknya juga enak, Ibu Dinda juga enak, rumahnya dibersihkan, makanannya disiapi. Nanti takutnya bapaknya yang sibuk nih mencari pekerjaan dengan alasan tidak begitu Pak. Jadi sekarang kita ada namanya penanganan dan pencegahan stunting. Jadi penanganan dan pencegahan stunting itu sendiri mulainya dari bapak dan ibu itu sendiri, dari dalam keluarga. Nah, kalau kemarin pernah IMD nggak Pak? Setelah melahirkan IMD nggak nih? Aduh, alhamdulillah. Jadi IMD itu penting Pak. Karena mengapa? Proses dari 30 menit sampai 1 jam. Jadi anak itu meningkatkan kecerdasan otaknya, dan juga anak kan butuh kehangatan nih. Nah, jadi kehangatan anak bayi baru lahir menempel di kulit ibu itu salah satu kehangatan yang penting untuk bayi juga untuk ibunya. Jadi emosional anaknya dan juga ibunya terikat nih Pak. Kalau biasa dulu kita nggak tradisi kita nih habis lahiran dibawa keluar, oh ya Pak, ini anak, ini cucunya, ini
anaknya dan sebagainya. Dulu pernah mengalami seperti itu, Pak? Ya, lupa dulu, Pak. Oh, lupa. Karena ini pasangan muda. Jadi hal-hal seperti itu, tradisi yang pernah kita lakukan adalah melalaikan IMD, inisiasi menyusui dini. Artinya apa? Pada saat daerah-daerah tertentu setelah melahirkan, suaminya pun tidak menemani istrinya persalinan. Alhamdulillah Pak Darik menemani istrinya melakukan persalinan. Kebanyakan dulu-dulu tidak pernah melakukan menemani istrinya persalinan. Maka anak pada saat lahir langsung dibawa keluar, mengenalkan dengan datuknya, neneknya, kerabat dan keluarga yang lain. Itu adalah tradisi atau hal-hal yang perlu kita perbarui, kita luruskan. Karena mengapa? Bayi baru lahir itu penting untuk inisiasi menyusui dini. Karena meningkatkan kecerdasan anak kelak, meningkatkan daya pikir anak kelak, dan meningkatkan yang penting adalah ketebalan tubuhnya, kehangatan yang didapat dari seorang ibu. Oke Pak, saya pamit dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bisa melaksanakannya. Jangan lalai lagi Pak, itu penting karena pada saat ini kita selalu gencar untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jangan sampai nanti anak Bapak pendek dari yang lainnya, maka muncullah keluarga lain, wajar pendek karena bapaknya pendek. Jadi prinsipnya beda sekarang Pak. Iya, Pak. Bapaknya pendek ataupun ibunya pendek belum tentu anaknya pendek. Yang penting gizinya cukup, kemudian asupannya cukup, kenyamanan, keamanan, kasih sayangnya tetap dilaksanakan. Oke, selamat ya Pak ya. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak Pak ya. Nah Bu, artinya Bapak sebagai suami harus menggantikan peran Ibu atau Pak pendamping tadi. Bapak artinya beres-beres ya Bu ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi seperti itulah yang memang kita sebagai suami memberikan dukungan kepada istri yang telah melahirkan dan juga kepada bayi yang baru lahir. Artinya apa? Dukungan dari suami terutama itu penting. Bagaimana kita sebagai suami memang harus siaga dan juga memang harus mengerti apa yang harus kita lakukan, seperti menggantikan peran seorang istri di rumah, membersihkan rumah, menyiapkan makanan yang bergizi. Di sisi lain juga, sebagai suami kita harus menemani istri pada saat persalinan, karena itu penting. Istri membutuhkan kasih sayang dan semangat ya dari kita sebagai suami. Dan kemudian setelah itu kita harus memberikan ruang untuk istri beristirahat. Artinya apa? Kita sebagai suami jangan membiarkan istri kita untuk terus bergerak pada saat setelah melahirkan, karena memang istri membutuhkan istirahat yang cukup. Kita juga harus memastikan bahwasannya antara istri dan bayi yang baru lahir harus ada IMD. Jadi kebanyakan kita sebagai suami lupa mengingatkan kepada pihak kesehatan, dan juga kesehatan juga sering terlupakan untuk mengingatkan kita antara ibu dan anak untuk melakukan IMD. IMD itu penting untuk meningkatkan kecerdasan anak untuk di masa akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dalam hal ini untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting kepada anak-anak kita kemudian hari, mulailah dari kesejahteraan bayi dan juga ibu yang sedang menyusui. Artinya mulailah dari keluarga kita sendiri, mulailah dari diri sendiri. Mulai saat ini mulailah berubah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan menghilangkan semua tradisi-tradisi yang kita anggap salah. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.